sekarang kita akan menambahkan kuasa. Siapa yang dimaksud dengan kuasa di sini? Jadi yang dimaksud dengan kuasa di sini adalah bisa seorang konsultan atau pihak lain yang dapat ditunjuk oleh wajib pajak sebagai kuasa. Nah, dia harus terdaftar dalam database kuasa di Cortex DJP dulu. Ya, konsultan itu ya dia harus melakukan pendaftaran dengan dua cara. Jadi konsultan atau pihak lain itu bisa mendaftarkan dirinya sendiri, ya. Jadi dia mendaftarkan dirinya untuk menjadi kuasa dari wajib pajak tertentu. Itu nanti akan ada menunya terus di menu konsultan atau pihak lain itu. Kemudian konsultan atau pihak itu juga bisa didaftarkan oleh pemberi kuasa melalui laman Cortex pemberi kuasa, ya. Jadi konsultan ini juga konsultan yang sudah tercatat secara resmi di DJP sehingga dia bisa mengakses untuk bisa mendaftarkan dirinya sebagai kuasa atau konsultan dari sebuah perusahaan atau orang yang memang dia diminta untuk melakukan itu. Jadi mendaftarkan dirinya sendiri, konsultan ini atau bisa didaftarkan oleh pemberi kuasanya. Nah, jika ingin melakukan penambahan akses kuasa, ya contohnya oleh pemberi kuasa, jadi PT-nya Raka ini contohnya ingin memperkerjakan menunjuk seorang konsultan untuk mewakili dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi namanya misalnya Dani Suara, nicknya ini. Nah, bagaimana melakukan penambahan hak akses kuasa itu kepada Dani Suara itu? Ya, sama masuk dengan menu user Cortex-nya. Kemudian di bagian wakil kuasa ini, ya, jadi di tampilan awal ya, akan ada wakil kuasa, berisi daftar kuasa yang telah ditunjuk untuk menambahkan konsultan pajak sebagai kuasa. Silakan tekan menu ini. Jadi tekan wakil atau kuasa, kemudian nanti akan ada menu My Representative. Jadi misalnya ya ada beberapa mungkin yang ditunjuk sebagai kuasa. Nah, mungkin akan ada muncul di sini. Tapi kalau memang belum atau tidak ada, nah dia pilih New Representative, kuasa yang baru. Tekan tombol New Representative untuk mulai menambahkan kuasa. Kemudian kita pilih tipenya. Jadi kuasa kita itu sebagai apa? Apakah sebagai pihak lain ataukah sebagai konsultan pajak, ya. Jadi ini memang harus jelas. Jadi konsultan pajak atau pihak itu harus jelas. Jika dia sebagai konsultan pajak, ya tinggal pilih teks konsultan. Kemudian kita masukkan NPWP-nya yang ditunjuk sebagai kuasa itu. Kemudian pilih search, ya. Artinya memang ketika kita memasukkan teks konsultan, ya dia sudah terdaftar, kemudian juga sudah NPWP-nya aktif dan memang benar seperti itu. Search akan muncul kalau misalnya dia memang sudah sebagai konsultan. Teks konsultan muncul, kemudian titnya muncul, namanya muncul, ya, Dani Suara, kita pilih select dan muncul data konsultan yang akan ditunjuk sebagai perwakilan. Nah, jika belum muncul misalnya kita masukkan NPWP-nya, jadi artinya orang tersebut belum terdaftar di database Cortex, ya. Jadi akan kita lihat tutorialnya. Kemudian ketika misalnya memang sudah muncul konsultan resmi jelas, kita pilih select di sini. Nah, sama seperti pegawai, ya, itu juga kita bisa memberikan role access kepada kuasa tadi. Jadi seperti apa yang ingin kita berikan kepada konsultan itu, ya itu tergantung dari PIC-nya untuk memberikan akses kepada konsultan itu. Karena di sini akan banyak pilihan, ada payment, registration, tax return processing, dan lain sebagainya, ya. Ini semuanya masih bahasa Inggris, ya. Nanti kalau Cortex sudah jalan, mudah-mudahan sudah menggunakan bahasa Indonesia sehingga akan lebih mempermudah. Pilih akses yang akan diberikan. Contohnya kalau di sini, ya untuk pelaporan SPT, tax return processing, pelaporan SPT, ya berarti dia hanya bisa nanti melakukan laporan SPT saja. Kita sudah pilih, kemudian centang SPT apa, ya. Jadi juga harus jelas, ya, SPT-nya SPT apa kepada kuasa itu untuk melakukan akses di konteks perusahaan itu. Setelah itu pilih jangka waktunya, pilih durasi pemberian otorisasi kepada kuasa tadi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian kita isi kolom lain sesuai informasi yang tersedia, ya ini kita bisa isi sendiri, ya, keterangannya seperti apa. Kemudian jangan lupa untuk centang, kemudian kita pilih save. Seperti itu. Nah, untuk menunjuk kuasa, ya ini diperlukan tadi
kode otorisasi atau sertifikat digital, ya, sertifikat digital atau kode otorisasi yang memang tadi sudah di awal ya kita mendaftarkan untuk mendapatkan kode otorisasi itu. Kita pilih sebagai taxpayer signature, kemudian submit provider, masukkan kode otorisasinya, kemudian isikan signer, ID dan password, tekan tombol save. Oke. Jadi kalau misalnya sudah selesai sampai di situ, maka sebagai catatannya setelah perusahaan menunjuk seorang konsultan sebagai kuasa, maka dibutuhkan persetujuan dari orang yang ditunjuk. Ya, jadi dua-duanya harus mengapprove ya, menerima. Jadi sebagai pemberi kuasa dia menyampaikan permohonannya untuk menunjuk sebagai konsultannya. Nah, begitupun dengan konsultannya ya, itu juga ada akses untuk menerima ataupun menyetujui ya. Jadi tidak serta-merta konsultan itu mau menerima. Seandainya dia ingin menolak ya maka dia bisa melakukan penolakan terhadap penunjukannya sebagai kuasa atau sebagai konsultan pajak. Yang bersangkutan dapat uji menolak pada konteks di menu portal, my portal, profil atau permohonan yang tertunda. Jadi di menu ini kita bisa melihat ya khususnya di menu konsultannya ya. Di menu konsultannya, kemudian juga eh, di menu perusahaannya itu akan terlihat nih apakah permohonannya diterima atau tidak. Jadi tidak serta-merta ketika kita sudah menunjuk konsultan itu langsung menjadi konsultan, tapi harus ada persetujuan